Setelah merasakan perubahan tertentu di wilayah Wu Yue, mata Qin Chen berbinar, dan tanpa ragu-ragu, dia segera berteriak dengan marah, membuka dunia kekacauan, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba bunuh diri. Ledakan. Saat Qin Chen muncul di luar dunia yang kacau, niat membunuh yang mengerikan menyapu dan berubah menjadi lautan tak berujung, langsung menutupi segala arah. Laut mati. Keluar. Pada saat yang sama, Qin Chen berteriak, dan sungai besar laut mati langsung menyapu tubuhnya. Sungai laut mati yang panjang ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, begitu agung hingga seperti sungai bintang tak berujung di langit yang mengalir deras, memenuhi seluruh ruang dengan kecepatan yang mencengangkan, membentuk perisai melingkar besar yang menutupi seluruhnya, seluruh area di mana sungai Huangquan berada. Terselubung di dalamnya, blokir semuanya. Karena Qin Chen tahu betul bahwa jika dia ingin memenangkan tempat ini, dia harus memblokirnya sepenuhnya. Bagaimanapun, Kaisar Yanpo telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu jika ada plot tersembunyi? Hanya dengan memblokir tempat ini bisakah dia menangkap kura-kura di dalam toples? Untuk menghindari kejutan di luar situasi tersebut. Namun, saat laut mati Qin Chen menyapu. Dengan keras, Qin Chen merasa bahwa kekuatan laut mati miliknya sepertinya menemui beberapa kendala. Benang putih tipis muncul samar-samar di antara langit dan bumi. Benang ini muncul di seluruh dunia bawah pinggiran ruang sungai. Seperti, mencegah perluasan laut mati. Hah! Mata Qin Chen tiba-tiba menyipit. Hahaha, bunuh. Saat Qin Chen muncul di luar dunia yang kacau, Kaisar Nether, yang telah lama menunggu dengan tidak sabar, tertawa keras, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju luar, dari dunia yang kacau. Ayo pergi, bunuh. Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, dan Kaisar Naga Penjara juga bergerak dan buru-buru pindah untuk membunuh dunia luar. Di sisi lain, mata Molly bersinar dan dia tetap tenang. Setelah menatapnya dan tersenyum, dia mengambil langkah ke depan. Dia tidak terburu-buru saat berjalan, seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman, berjalan selangkah demi selangkah menuju di luar dunia yang kacau. Dan sesaat sebelum Qin Chen merasakan sesuatu yang aneh dan hendak mengambil tindakan. Di dekat sungai Huangquan, Kaisar Yanpo menyipitkan matanya, dan sambil menggunakan aturannya sendiri untuk berintegrasi dengan sungai mata air kuning, dia terus memahami kekuatan aturan lain di sungai mata air kuning. Pada saat yang sama, pikirannya melonjak, dan perhatiannya tertuju pada diam-diam fokus pada leluhur Wan Guming. Apa tujuan dari leluhur dunia bawah 10.000 tulang ini? Dia memandang leluhur dunia bawah 10.000 tulang yang juga memahami sungai Huangquan, sedikit mengernyit, dan hatinya penuh dengan keraguan. Kembalinya leluhur dunia bawah 10.000 tulang terlalu mendadak dan aneh, begitu aneh hingga membuatnya merasa tidak nyata. Kaisar Wu Yueming berkata sebelumnya bahwa Kaisar telah kembali. Jika apa yang dia katakan itu benar, kemungkinan besar Kaisar telah memperhatikan Gunung Huangquan dan bahkan bersembunyi di dekat Gunung Huangquan. Mata Kaisar Yanpo berbinar. Sungai mata air kuning adalah harta karun tertinggi Kaisar dunia bawah. Kaisar Yanpo tidak percaya bahwa Kaisar dunia bawah akan menyerahkan sungai mata air kuning. Dia yakin jika Kaisar dunia bawah kembali ke dunia bawah, hal pertama yang akan dilakukan pihak lain adalah yang akan dilakukannya adalah mengendalikan sungai mata air kuning. Tetapi saya menggunakan formasi Gunung Huangquan untuk memeriksa sekeliling dengan cermat, dan tidak ada aura Kaisar sama sekali. Mungkinkah Kaisar mengetahui bahwa Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya akan datang, jadi dia sengaja bersembunyi? Kaisar Yanpo mengerutkan kening dan memandang Wan Guming leluhur. Apakah itu terlalu kebetulan? Menurut pendapat Kaisar Yanpo, tidak banyak kebetulan di dunia ini. Setiap kebetulan kemungkinan besar adalah semacam pengaturan yang disengaja.
Tetapi jika leluhur 10.000 tulang ini benar-benar ada hubungannya dengan Kaisar, mengapa dia memberitahu kita cara mengendalikan Sungai Huangquan? Inilah yang paling ingin dipahami Kaisar Yan Po. Begitu dia menguasai Sungai Huangquan dan kekuatannya meningkat pesat, apa yang akan terjadi padanya ketika Kaisar Netherworld kembali? Apakah Kaisar Nether akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu? Tidak peduli apa, setidaknya persepsi tentang Sungai Huangquan itu benar. Kaisar Yan Po mengulurkan tangan kanannya, dan aliran air Sungai Huangquan mengalir di tangannya. Tidak ada luka parah yang menimpanya sebelumnya, yang dikendalikan, dengan kekuatan aturannya sendiri, air Sungai Huangquan mengalir seperti lengan, dan tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali. Ketika aku sepenuhnya mengendalikan air Sungai Mata Air Kuning, tidak peduli apa tujuan leluhur Wan Guming, dia akan mati. Kaisar Yan Po sudah mengambil keputusan, dia mencibir di sudut mulutnya dan melirik ke arah Wan Gu, leluhur Ming, dengan sapuan ini, alisnya tiba-tiba berkerut. Entah kenapa, dia merasakan denyutan samar dari leluhur Wan Guming. Perasaan ini datang sangat tiba-tiba, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa yang terjadi? Dia terkejut dan menatap leluhur 10.000 tulang, sebelum dia bisa mengesampingkan keraguannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan dia melihat sesosok tubuh bergegas keluar dari tubuh leluhur 10.000 tulang. Saat sosok ini muncul, aura niat membunuh yang mengerikan menyapu, bersama dengan air laut hitam yang luas, tersapu dengan kecepatan yang mencengangkan, menutupi kekosongan tak berujung di sekitarnya. Memang ada masalah. Kaisar Yan Po dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Sebenarnya ada seorang master yang tersembunyi di dalam tubuh leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Tapi bagaimana ini mungkin? Kesadaran spiritualnya sendiri jelas telah dengan cermat menjelajahi leluhur dunia bawah 10.000 tulang berkali-kali, dan di Gunung Huangquan ini, mustahil bagi siapapun untuk dapat menyembunyikannya sepenuhnya di bawah kesadarannya sendiri, tapi sekarang. Untungnya saya sudah siap. Petik 2. Seberapa cepat reaksi Kaisar Yan Po? Meskipun dia terkejut dan marah, dan dia tidak mengetahui identitas Qin Chen sama sekali, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia tiba-tiba memicu formasi tak terlihat di luar Sungai Huangquan. Bum bum bum, mencibir. Benang putih tak kasat mata dengan cepat beredar, langsung menghalangi lautan gelap yang ditampilkan oleh Qin Chen. Formasi pengunci udara. Formasi ini adalah formasi terbaik yang telah dia gunakan dengan banyak cara untuk mengaturnya di sini selama bertahun-tahun untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi, tetapi saya tidak menyangka itu akan berguna hari ini. Pada saat formasi pengunci udara terbentuk, leluhur segudang tulang, kamu benar-benar memiliki niat jahat, bunuh. Lidah. Kaisar Yan Po meledak dengan guntur musim semi, dan dia berteriak dengan keras. Kekuatan aturan di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya, dan langsung berubah menjadi bilah tajam hitam yang tak terlihat. Dengan suara rengekan yang membuat jantung berdebar-debar, pedang itu menebas ke arah Wan Guming tidak jauh dari sana. Leluhur. Boom. Bilah hitam legam ini mengandung aura aturan Kaisar Agung, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, pedang itu tiba di depan leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Itu jelas sekali bahwa dia telah bersiap untuk itu. Melihat bahwa pedang hitam legam yang dia aktifkan hendak mengenai leluhur dunia bawah 10.000 tulang, dan tiba-tiba, boom. 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 Sosok menakutkan lainnya tiba-tiba keluar dari tubuh leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Segera setelah sosok-sosok ini muncul, aura niat membunuh yang mengerikan menyapu mereka. Itu terbuka, berisi kekuatan kaisar yang membuat jantung berdebar-debar, menyapu ke segala arah. Salah satu tokoh kuat melompat langsung keluar, dan tiba-tiba mengulurkan cakarnya ke arah kekosongan di depan. Hei, makanlah salah satu cakarku.
Dengan raungan, cakarnya tajam, mengalir dengan cahaya gelap, dan mekar dengan cahaya dingin. Mereka tiba-tiba meraih pedang biasa yang digunakan oleh Kaisar Yan Po, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Aturan yang digunakan oleh Kaisar Yan Po adalah bilah meledak seketika di bawah cakarnya. Hei, junior ini agak menarik. Dia benar-benar melukaiku. Sepertinya lukaku belum sembuh. Ini benar-benar berdampak besar pada kekuatan tempur. Suara ketidakpuasan terdengar, dan sosok naga besar muncul di kehampaan. Itu adalah Kaisar Naga Penjara. Retakan halus muncul di cakarnya yang tajam, tetapi dengan cepat sembuh. Naga Penjara Kaisar Agung tertinggi di zaman kuno, ditekan oleh Altar of the Abyss selama zaman yang tak terhitung jumlahnya dan mampu menyelamatkan nyawanya. Kekuatannya jelas merupakan yang terbaik di antara Kaisar Agung kuno, jadi dia secara alami tidak takut dengan serangan Kaisar Agung Yan Po. Kamu, Kaisar Naga Penjara Besar, bagaimana bisa? Murid Kaisar Yan Po tiba-tiba menyusut, menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Bukankah Kaisar Naga Neraka ini telah menghilang selama bertahun-tahun? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Selain itu, dia merasakan banyak aura di sekitar leluhur Wan Guming, dan jantungnya berdetak kencang, tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat yang tersembunyi di dalam tubuh leluhur dunia bawah tulang segudang? Jika orang kuat menggunakan teknik rahasia untuk bersembunyi di dalam tubuh leluhur dunia bawah tulang segudang, dapat dimengerti jika dia tidak dapat merasakannya, itu, tapi sekarang begitu banyak pria kuat yang tersembunyi di dalam tubuh. Tubuh Wan Gumingzu, dia tidak merasakannya sama sekali, sungguh sebuah lelucon. Wan Gu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Dia berteriak dengan marah, dan segera menoleh ke Jiu Yu Mingjun dan yang lainnya di kejauhan dan berteriak, cepat keluar dari tempat ini, buka formasi Gunung Huangquan, Wan Gu telah mengkhianati kita, dia memikat serigala ke dalam rumah. Di kejauhan, Jiu Yu Mingjun dan yang lainnya sedang memahami sungai Huangquan. Mereka semua bereaksi pada saat ini. Mereka memandang 10.000 tulang Mingzu dengan tidak percaya. Mereka semua mundur dengan penuh semangat dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka semua adalah ahli top dengan pertarungan yang tak tertandingi pengalaman kaya. Hentikan kalian semua, aku ingin melihat apakah ada di antara kalian yang berani bergerak. Dan pada saat ini, sebuah suara yang mengandung keagungan dan dominasi yang tak ada habisnya bergema. Suara ini seperti guntur, dan mengejutkan telinga semua orang yang hadir. Buka mata anjingmu, kamu bahkan tidak mengenaliku lagi. Terjadi ledakan. Dari aura yang memenuhi langit, sesosok tubuh setinggi langit yang memancarkan aura keagungan tak berujung muncul, seperti seorang kaisar yang turun, dengan aura tertinggi dan mendominasi, turun ke dunia ini. Saat sosok ini muncul, seketika, warna langit dan bumi berubah. Tumbuhan dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Huangquan menari dan bersorak, seolah menyambut sesuatu. Di langit, udara dunia bawah mengalir, dan seluruh kehampaan Gunung Huangquan bergejolak dengan hebat. Ini adalah di mana Gunung Huangquan berada. Paksaan yang sudah dikenal ini menyebar, dan semua orang di Gunung Huangquan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, jantung mereka berdetak tak dapat dijelaskan. Di mana sungai Huangquan berada? Hebat! Kaisar Agung, Tuan Jiuneter Ming, setan tua raksasa, Ming Suapo, leluhur hantu berwajah 8, dan orang-orang kuat lainnya memandang sosok familiar di kehampaan itu dengan tidak percaya, dan mata mereka tiba-tiba melebar.